di musim ini? Sudah siap untuk kelahiran Yesus? Yes. Luar biasa. Saya mau minta semua tepuk tangan untuk tim worship tadi. Benar-benar luar biasa ya, dan sudah siapkan hati kita semua untuk fokus kepada Tuhan. Ya kan? Yes. Oke, jadi hari ini kita mau lanjut dengan seri kita Kasih Allah, tetapi kita mau lebih fokus ke kita sudah diadopsi. Mari kita berdoa ya. Ya Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih tidak ada hujan pagi ini. Terima kasih semua sudah bisa di sini dengan selamat Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau sudah mengejar setiap hati yang sudah ada di sini Tuhan. Engkau sangat mau menarik mereka kepada hati-Mu Tuhan. Engkau mau mereka sangat dekat sama Engkau Tuhan. Jadi terima kasih bahwa mereka sudah semua di sini, dan saya mau berdoa Tuhan supaya hati kami bisa cukup lembut hari ini Tuhan, supaya kami bisa terima dari Engkau Tuhan. Ini sebenarnya saya ajak semua volunteer tadi untuk melakukan ini juga, tetapi saya mau ajak semua kalian untuk melakukan ini. Jadi silakan buka tangan seperti ini. Ini supaya kita bisa terima dari Tuhan. Dan kita ambil satu menit mungkin aja, supaya kita bisa fokus hati kita kepada Dia. Ya Tuhan, kami mau terima apa aja yang Kau mau sampaikan kepada kami hari ini, yang Kau mau kasih kepada kami Tuhan, dengan tangan, dengan hati, dengan jiwa yang terbuka Tuhan, yang rela untuk terima Tuhan. Karena itu sebenarnya sesuatu yang bisa sangat susah untuk orang untuk terima kasih, untuk terima perhatian, untuk terima bantuan Tuhan. Tetapi kami mau terima hari ini Tuhan. Amin. Oke. Mari kita mulai. Jadi salah satu hal yang bikin saya senang banget di komunitas kita di Sanur, tetapi tidak hanya di Sanur, di seluruh dunia, di setiap komunitas yang berkumpul bersama-sama untuk ibadah sebagai all peoples, kita tidak hanya seperti satu suku aja, tidak hanya seperti satu budaya saja. Kulit kita semua ada kulit yang berbeda, dan bentuk mata yang berbeda, tekstur rambut juga yang berbeda, dan bahasa-bahasa yang berbeda kan? Ada berapa bahasa di sini hari ini? Banyak ya? Luar biasa. Kita semua punya tradisi yang berbeda, makanan favorit yang berbeda juga, hobi-hobi yang berbeda, bahkan hari raya yang kita rayakan juga berbeda. Tetapi kita semua berkumpul bersama seperti keluarga anak-anak adopsi dari beberapa belahan dunia, berlari ke arah yang sama, berlari menuju tujuan yang sama. Semuanya kita mau mengalami kasih Bapa kita, itu Tuhan, dan menjadi murid anaknya itu Yesus, untuk melihat dunia ini ditransformasikan menjadi lebih baik. Oke, saya mau kita kayak bahas sedikit bersama-sama sama teman kanan kirimu. Jadi sharing sama teman, bagaimana pengalamanmu sama ayahmu waktu masih kecil, dan apa pandanganmu tentang Tuhan sebagai ayah? Ya? Oke, silakan. Saya kasih 2-3 menit ya. Diadopsi dari kecil pada surga, dan lewat orang tua saya mendidik saya memperkenalkan kasih Tuhan Yesus itu
Bapak laki saya, Bapak jasmani saya, Bapak rohani saya yang memelihara hidup saya sampai sekarang dan sampai kesudahannya dia akan mengadopsi saya di bumi dan di surga. Oke, mantap Pak. Terus, sikat. Padahal apa? Oh, dengan saya? Yes. Oh ya. Sama sih kayak Budi, tapi tambahnya yang layanan itu tanpa yang nyata saya nggak sampai iya juga karena berkat doa Bapak juga bisa nyampe di tempat bisa kuliah bisa kerja sampai sekarang juga masih sehat karena ya Tuhan juga kayak Tuhan terlebih menyayangi kedua orang tua saya dan kedua orang tua saya kembali lagi saya Yesus banyak kekal sudah sangat kasih dan tadi duduk aja saya yang pertama karena 1 menit lagi ya Bu. karena naik daun ya Wow, sangat senang. Bagus. Luar biasa. atau karena olahraga kurang Oke, siap. Kita kembali ya. kan karena banyak olahraganya jalan aja sudah 30 menit lama gue lakukan lagi Jadi kadang-kadang sangat susah untuk memandang Tuhan sebagai seorang bapa. Apalagi kalau ada pengalaman yang buruk dengan ayah di dunia ini atau yang agak kurang, entah untuk saya sendiri atau teman-teman juga. Pengalaman itu seringkali mengaruhi cara kita memandang Tuhan. Misalnya, ini dari hidup saya pribadi tidak terlalu buruk, tetapi waktu saya kecil, saya merasa seperti ayah saya selalu mendorong saya untuk bekerja lebih keras. Waktu sejak saya kecil sekali, dia selalu berbicara tentang kayak harus kerja keras, harus gini. Tidak ada waktu untuk istirahat. Saya jarang sekali melihat dia istirahat. Dia selalu lakukan sesuatu. Tujuan hidup itu seperti tujuan hidup adalah menjadi bos sendiri dan punya bisnis sukses. Ada banyak di dunia yang sama seperti itu ya. Supaya tidak ada orang yang bisa mengatur hidup saya. Saya saja yang bisa kontrol dan bisa mengatur hidup saya. Saya yang harus secara total mengendalikan hidup saya sendiri. Dan itu yang saya rasakan waktu kecil dan sekarang masih sebagai orang dewasa, saya masih harus memproses hal itu. Saya jadi sulit untuk tidak memandang Tuhan sebagai sosok yang selalu mendorong saya untuk jadi lebih baik dan terus melakukan sesuatu supaya saya bisa merasa bahwa hidup saya punya nilai. Ada yang bisa relate mungkin? Dari Bapak ya. Seolah-olah setiap waktu kosong harus selalu diisi dengan sesuatu yang saya harus diselesaikan supaya saya layak di dunia ini. Tetapi itu bukan Tuhan sebagai ayah kita. Itu bukan dia sama sekali. Mari kita bisa bahas tentang siapa Tuhan itu. Ini lucu, si Jet tadi dia baca ini dan dia tulis, "This is Jet, I love you." Di bagian ini. Ini Jet, saya cintamu. Oke. Jadi kalau ada teman-teman yang mau foto ini semua yang saya bilang dari sini ada ayat yang bisa cari di Alkitab. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan meliputi segalanya, dan Tuhan Maha mengetahui. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, setiap detail kecilnya, dan hanya dalam 7 hari ya. Walaupun kita tahu kalau dia mau bikin itu lebih cepat, memang dia bisa. Sorry guys.
pikiran dari setiap orang. Agak seram ya. Tuhan tahu berapa jumlah rambut di kepala setiap orang di sini. Dia maha tahu. Bukan cuma saat ini saja, tetapi ini setiap momen sejak awal waktu. Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu perasaan kita, dan Dia bukan hanya tahu perasaan kita, tetapi Dia juga bisa merasakan perasaan itu dan emosi itu. Tuhan melihat segala yang baik dan juga yang jahat yang terjadi di sini. Tuhan yang pegang segala sesuatu, menjaga semuanya supaya tetap berjalan. Tuhan adalah hakim yang tertinggi, satu-satunya yang pegang kunci surga dan neraka. Namun Tuhan adalah seorang ayah yang penuh kasih, Amin. penyayang, baik hati, dan penuh dengan belas kasihan. Tuhan bukan hanya seorang ayah, tapi juga punya sifat-sifat yang luar biasa seperti ibu. Tuhan melihat kita ketika kita menangis, dan Dia juga menangis bersama dengan kita. Seperti yang seharusnya dilakukan seorang ayah. Tuhan melihat kita dalam kesakitan, dan Tuhan juga rasakan sakit itu. Seperti yang seharusnya dilakukan seorang ayah. Dan Tuhan juga Dia bersuka cita ketika kita bersuka cita. Tuhan bangga pada kita bahkan ketika kita tidak lakukan apapun, karena kita adalah ciptaannya. Bukankah setiap pencipta bangga dengan ciptaannya yang Dia sebut baik? Dari Matius 6 ayat 26 itu bilang bahwa burung-burung saja tidak perlu menanam atau memanen, tapi Tuhan tetap memberi mereka makan. Dan kita jauh lebih berharga kan daripada burung-burung itu. Bahkan Tuhan menyediakan bukan hanya apa yang kita butuhkan, tetapi juga yang kita inginkan. Tuhan ada di lembah bersama dengan kita. Tuhan juga ada di puncak gunung yang sangat tinggi bersama kita. Tuhan memberi semangat kepada kita ketika merasa tidak mampu untuk terus berjalan. Tuhan angkat kita ketika kita terpuruk. Setiap pagi Tuhan bangunin kita dengan kuasa, dengan kasih dan kuasa juga yang baru. Tuhan membela kita saat orang-orang mengiayai. Ya, itu kita. Makasih. Dan ketika merasa seolah-olah seluruh dunia mau melawan kita, namun Tuhan juga tegur dan koreksi kita dengan kasih sayangnya yang penuh dengan kelembutan. Tuhan terus berbicara kepada anak-anaknya sampai hari ini. Tuhan Dia berikan kejelasan. Dia tidak ekspektasikan untuk kita kayak jadi buta di dunia ini. Tuhan beri hikmat bukan hanya dalam hal rohani, tapi dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan Tuhan tidak hanya berbicara kepada para nabi zaman dahulu atau nabi di zaman ini sekarang, tetapi kepada setiap orang yang Tuhan panggil menjadi anggota keluarganya. Dia bicara kepada kita semua yang sudah adopsi ke dalam keluarga rohaninya, ke dalam kerajaan surganya. Jadi yang bisa kita pahami dari ini adalah bahwa Tuhan tidak hanya luas, kuat, dan mengendalikan segalanya, tetapi Tuhan juga berada di luar pemahaman kita. Tuhan mampu melakukan apa saja jauh lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Tuhan adalah hakim yang paling utama, dan Tuhan adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Namun Tuhan sangat dekat
dan penuh kelembutan. Tuhan benar-benar peduli dengan ciptaannya dengan begitu banyak cara. Tuhan juga tidak melakukan semua ini karena terpaksa, tapi karena Tuhan mau. Karena seorang ayah yang baik ingin bersama anak-anaknya. Seorang ayah yang baik ingin menyediakan semua kebutuhan. Seorang ayah yang baik ingin melindungi. Dia ingin mengabdikan waktunya untuk besarkan dan merawat anak-anaknya dengan cara yang benar. Dan hanya Tuhan yang punya kemampuan untuk memiliki kasih yang begitu besar untuk mengundang kita semua ke dalam pengalaman yang luar biasa seperti ini. Oke, saya mau melakukan sesuatu sedikit beda hari ini. Kalian berpikir kalian tidak harus mendengar dari Pak Men, tapi maaf, harus dengar dari dia hari ini. Jadi saya mau mengajak dia ke depan karena saya mau mewawancarai dia. Yeay. Oke lah. Halo. Hai. Siapa namanya? Om ya. Oke. Jadi kalau ada yang belum tahu, Pak Matt dia diadopsi waktu dia kecil. Tapi umur berapa Pak Matt waktu diadopsi? Dari lahir aku diadopsi, berarti aku tidak ingat sama sekali prosesnya. Oke. Jadi saya mau tanya, keluarga kandung Pak Matt seperti apa? Karena walaupun nggak ingat mereka, Pak Matt benar-benar tahu cerita mereka dari orang tua angkat Pak Matt ya. Oh iya, silakan. Ya, jadi sebenarnya aku sempat bertemu keluarga kandungku waktu aku umur 23. Kalau nggak salah, itu pertama kali aku bertemu sama mereka. Dan ya, aku belajar banyak hal yang sangat menarik tentang mereka. Sayangnya ibuku dia kecanduan narkoba sama alkohol juga. Bapak kandungku dia kayak seorang kriminal, dan tidak ada orang yang tahu kayak posisi dia sama sekali. Jadi aku belum bertemu sama dia sebenarnya. Tapi ya sempat bisa kenal ibuku sama aku tahu sebelum aku bertemu mereka bahwa aku ada satu kakak, tetapi ternyata ada satu adik juga yang aku belum tahu sampai aku mengunjungi mereka. Aku kayak wah ini luar biasa. Tetapi ya kita bertiga punya bapak berbeda-beda, jadi ibu yang sama tetapi bapak berbeda-beda. Dan ya seperti apa keluarga? Wow, ada banyak narkoba, ada banyak alkohol dengan semua mereka. Bapak adikku bunuh diri waktu adikku mungkin 12 tahun umurnya. Dan bapak kakakku dia seorang kriminal juga, dan dia meninggal waktu ya kakakku mungkin umur 20-an. Dan juga ada, kami tidak tahu kalau ini benar apa enggak, tetapi ada rumor bahwa bapak kakakku membunuh bapak aku karena mereka di kayak geng ya berbeda-beda yang mereka kayak melawan. Jadi ya keluarga kandungku sangat kacau. Ya mirip di dunia ini kan. Oke, jadi keluarga angkat Pak Matt seperti apa? Ya, keluarga yang mengadopsi aku sebenarnya sangat baik.
mereka mengikuti Yesus dan ya mengajar aku untuk lakukan hal yang sama. Sangat mengasihi aku, nggak sempurna karena tidak ada keluarga yang sempurna kan. Jadi pasti ada hal-hal yang sangat susah, tetapi mereka sangat baik. Aku besar di gereja, mereka sangat peduli sama aku. Ya. Jadi menurut Pak Matt, hidupmu akan seperti apa kalau tidak diadopsi? Ya, aku tidak tahu sebenarnya, tapi waktu aku melihat kayak hidup kakakku sekarang sangat susah bagi dia. Masih pakai narkoba dia, keluarganya walaupun ada 5 anak, keluarganya bisa. Ya dia punya 5 anak, tapi istrinya nggak ada lagi. Dia masih tinggal di provinsi lain. Dan adikku juga pakai narkoba masih sampai hari ini. Dan ya jadi waktu aku kayak melihat keluarga kamu, aku kayak wow, mungkin kalau aku tidak diadopsi, aku pasti bisa kayak ambil jalan yang sama. Kita semua sedih kalau dia ambil jalan yang sama ya di sini. Kalau dia nggak ada di sini, jadi berarti ibu kandungmu dia melahirkan 3 anak, 1 kakak 1 adik. Tetapi dia besarkan yang 2 lain itu. Dia hanya kasih ke adopsi Pak Matt aja ya. Oke. Jadi hidup Pak Matt seperti apa karena diadopsi? Ya sebenarnya aku ambil jalan yang sama sebenarnya, walaupun aku tidak bertemu sama mereka sampai aku ber-23, aku masih pakai narkoba dan minum terus, dan aku ke penjara 2 kali. Tetapi perbedaannya adalah karena adopsi oleh keluarga yang sangat-sangat baik, aku punya fondasi yang sangat bagus. Jadi walaupun aku ambil jalan yang jahat waktu aku remaja dan kayak 20-an tahun, aku punya fondasi yang sangat baik. Jadi aku tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan aku juga kayak ya percaya bahwa ada Tuhan yang mengasihiku, tetapi aku juga kayak ya sangat sakit hati mungkin karena adopsi kita. Tapi itu sangat menarik bahwa aku ambil jalan yang sama bagi keluarga kandungku, walaupun aku tidak bertemu sama mereka sampai aku sudah dewasa. Mungkin ada kayak hal generasi ya yang aku berumur, tetapi karena aku punya fondasi yang sangat baik, karena aku punya keluarga yang sangat mengasihiku dan tidak menyerah dan selalu peduli sama aku, walaupun aku masih kayak ya melakukan hal-hal yang sangat buruk, aku kembali ke mereka dan mereka terima aku karena mereka sangat baik. Jadi kalau aku ya dibesarkan oleh keluarga kandungku, tidak akan ada fondasi yang baik. Jadi tidak ada fondasi yang baik supaya aku bisa kembali kepada itu. Jadi intinya ya keluarga angkaku sangat-sangat baik dan besar aku dengan baik. Jadi Pak Matt bisa bilang kenapa kita butuh diadopsi, supaya kita bisa diperhatikan, dilindungi dan diarahkan, ya. Jadi apakah Pak Matt sangat bersyukur sudah bisa diadopsi dan kenapa? Sangat bersyukur. Mungkin hal yang paling berdampak bagiku adalah aku sangat yakin bahwa aku dipilih, dan itu sangat membantu aku dengan kayak adopsi dengan Tuhan kan. Fakta yang aku diadopsi oleh Allah keluar ke dalam
ke dalam keluarga Allah karena aku tahu bahwa ya aku tahu perasaan itu untuk kayak dipilih kan. Jadi aku sangat bersyukur karena dan aku sangat bersyukur juga karena keluarga yang mengadopsiku, khususnya bapakku, dia sangat baik. Jadi itu lebih gampang bagiku untuk memandang Tuhan dalam cara yang sama karena sudah ada teladan yang sangat bagus bagiku. Oke, terima kasih Pak Matt. Semua boleh tepuk tangan. Yesus bilang di Matius 9 ayat 36 bahwa dia merasa simpati pada orang-orang yang dijangkaunya karena mereka seperti domba yang tanpa gembala. Mereka bingung dan tidak berdaya. Yesus merasakan ini karena Tuhan Bapaknya memberikan perasaan itu kepadanya. Yesus juga bilang bahwa dia tidak bisa lakukan atau katakan apapun kalau Bapak tidak kasih tahu dia terlebih. Jadi kita tidak hanya butuh diadopsi oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga ingin mengadopsi kita. Dari awal di Taman Eden, waktu Tuhan berjalan bersama Adam dan Hawa, setiap hari dia ngobrol langsung sama mereka. Ada yang bisa bayangkan itu? Kayak langsung ngobrol sama Tuhan tatap muka. Mereka menikmati taman itu bersama dan dia sediakan segalanya untuk mereka dan dia rawat mereka. Guys, Tuhan dia sangat-sangat suka itu. Dia sangat-sangat senang untuk berjalan langsung sama ciptaannya. Itu cara Tuhan ingin segalanya berjalan sebenarnya. Tuhan dia tidak mau kita hanya mengendalikan kekuatan kita diri sendiri. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu ya. Dan secara total kita tidak mampu menjalani hidup kita dengan cara yang terbaik. Tuhan tahu cara yang terbaik. Dan Tuhan kasih aturan dan batasan bukan untuk mengontrol kita, tapi untuk mengasihi kita dan menyelamatkan kita dari diri kita sendiri kan. Jadi waktu kita memutuskan bahwa kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri, kayak ketika Hawa mengambil dan makan si buah itu, hati Tuhan hancur. Karena dia tahu kita akan hancurkan diri kita sendiri. Sekarang, ribuan tahun kemudian, kebanyakan orang bilang dunia ini lebih berantakan dari sebelumnya. Saya tidak tahu kalau di sini, tapi kalau di Amerika, semua orang di sana bilang, dunia ini jauh lebih kacau dari sebelumnya. Tapi ini bukan hati Tuhan untuk ciptaannya. Cerita Injilnya adalah tentang membawa kita kembali kepadanya. Cerita yang nyata itu tentang kasih yang begitu besar sampai Tuhan rela membuat pengorbanan paling berat demi tawarkan, bukan terpaksa, tapi tawarkan hubungan yang tak pernah putus dengan Tuhan lagi. Sama seperti seorang ayah yang seharusnya punya hubungan terbuka kapan saja dengan anak-anaknya, entah laki-laki atau perempuan. Itulah yang Tuhan inginkan lagi dengan ciptaannya, dengan kita semua. Tuhan dia ingin melihat kita utuh dan sehat. Dia juga ingin melihat kita penuh sukacita. Dia ingin melihat kita berkembang. Dan dia mau melihat kita aman. Tuhan dia ingin melihat kita saling mengasihi sama seperti dia mengasihi kita. Oke, kita mau ambil beberapa menit juga untuk share sesuatu ke teman kanan atau kirimu. Apa yang paling menonjol bagi teman-teman pagi ini? Highlight. Apa bu?
sadari kita sudah diadopsi kasih Allah. Jadi aku belajar dari itu kayak aku udah diadopsi sama Tuhan. Yang aku rasakan bukan cuma dia kasih yang kasih yang kayak ini juga kayak dia juga mau diajak Tuhan yang sama Tuhan ngarahin dia ke yang lebih baik lagi kayak aku rasain kayak gitu. Apalagi aku kesulitan aku udah diadopsi sama Tuhan. Aku terima kasih sekali Oke, baik. Jadi bagaimana cara kita bisa diadopsi? Karena kebaikan Tuhan yang penuh kasih, Dia tidak bikin ini jadi susah. Tuhan kasih bantuan supaya kita bisa capai ini. Selama bertahun-tahun, Tuhan memahami kita sebagai manusia dan memilih untuk bertemu kita pas di posisi yang kita sudah berada. Tuhan sudah memutuskan untuk bertemu kita dalam kondisi buruk kita melalui anaknya Yesus. Walaupun kita tidak pantas, walaupun kita dulu dan sekarang masih berdosa, dan Dia bahkan tahu bahwa kita akan menolak anaknya, Tuhan tak mengutus anaknya untuk tawarkan kasih-Nya kepada kita. Untuk tawarkan ada tempat di dalam keluarga Tuhan. Tuhan tahu ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita capai sendiri. Jadi Dia memilih untuk melakukan pekerjaan itu lebih dulu. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi anggota dari keluarga itu? Untuk diadopsi ke dalam keluarga itu. Percaya. Dalam firman-Nya, Tuhan dengan sederhana Dia bilang bahwa siapa saja yang percaya kepada anaknya akan memiliki hidup yang kekal. Hal luar biasa terjadi kalau kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah siapa yang Tuhan katakan 2000 tahun yang lalu saat Dia berjalan di bumi ini, dan bahkan hari ini firman-Nya terus bilang hal itu yang sama tentang Yesus. Kepercayaan itu kalau memang murni dan nyata akan mulai mengubah hidup kita secara total, ya kan? Ini contoh sedikit lucu ya, contoh sehari-hari. Sama seperti kalau saya benar-benar percaya bahwa motor saya akan membawa saya ke titik A, ke titik B dengan aman dan cepat. Oh, itu akan mengubah hidup saya ya. Kalau dari dulu saya jalan kaki ke sini ke sana, tapi sekarang saya bisa naik motor. Jauh lebih baik. Saya bisa melakukan banyak hal jauh lebih cepat. Tapi kalau saya tidak benar-benar percaya bahwa motor itu bisa lakukan apa yang katakan dia bisa lakukan, saya takut naik dia, saya tidak percaya bahwa dia aman, saya cuma akan biarkan dia teronggok, berdebu, rusak, dan saya tetap berjalan kemana-mana, jalan kaki kemana-mana, dan hidup saya akan terus sama saja rasanya. Tapi tidak, itu bukan apa yang Tuhan mau untuk kita. Tuhan mau kita melihat anaknya, mengenal anaknya, mengalami anaknya, dan sungguh percaya kepadanya, supaya hidup kita tidak terus sama seperti dulu. Aduh, sakit sekali hati saya. Kita mulai melihat dunia dengan warna yang lebih berwarna-warni waktu kita bisa percaya sama Tuhan Yesus. Kita mulai merasakan harapan yang sebelumnya kita tidak bisa bayangkan bahwa ada. Kita mulai melihat saudara-saudari di sekitar kita dan berbelas kasihan sama mereka, lebih daripada kayak menjudge mereka. Bukan terus berusaha berkompetisi untuk menjadi yang paling atas. Kita bisa percaya kepada Tuhan karena kita dipimpin oleh Roh-Nya.
Di Efesus ya. Ada ya kan? Next slide. Firman Tuhan bilang bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh-Nya, kita adalah anak-anaknya. Kita bukan lagi budak yang hidup dalam ketakutan, tapi kita menerima Roh-Nya yang mengadopsi kita menjadi anak-anaknya, supaya sekarang kita bisa memanggil Dia Bapa, Abba, Bapa. Kata Abba di bahasa Ibrani itu menggambarkan hubungan yang sangat dalam, personal, dan penuh kasih antara orang anak dan ayahnya. Istilah ini tunjukkan rasa hormat sama keintiman, seperti relasi yang dekat dan penuh kepercayaan. Jadi Tuhan Dia kasih kesempatan untuk kita untuk percaya sama Dia, karena Dia izinkan kita menjadi anaknya. Tuhan menarik kita dekat. Tuhan tawarkan dirinya duluan supaya kita bisa menerima Dia dengan bebas, dengan gratis. Kita tidak mau lagi melewati satu hari pun lagi untuk belum menjadi anggota keluarganya ya. Kita tidak mau lagi berpikir kalau kita tahu apa yang terbaik buat hidup kita sendiri. Kita tidak mau lagi terus mencoba ambil semua keputusan sendiri dan cuma berharap hasilnya akan baik-baik saja. Yang kita mau adalah taruh harapan kita secara total pada Tuhan. Kita mau berharap pada Dia yang ciptakan harapan. Kita mau berikan kasih kita pada Dia yang ciptakan kasih. Kita tidak mau kita dibiarkan sendirian untuk mencari jalan sendiri. Tuhan mau terkoneksi dengan kita setiap hari, memimpin dan membimbing kita dengan setiap momen juga. Tuhan mau meng-highlight apa yang terbaik dari dalam setiap dirinya kita di sini. Karena itu Tuhan yang paling mengenal setiap kita ya, lebih sebenarnya dari kita sendiri. Itu kebenarannya yang sudah Dia tetapkan sejak awal waktu. Jadi saya mau kasih kesempatan hari ini teman-teman, kalau ada yang belum merasa seperti keluarga Tuhan, keluarga Yesus, seperti sudah diadopsi oleh Tuhan, karena ada kesempatan hari ini untuk itu. Jadi saya mau kita semua tutup mata, dan kalau ada yang mau ikut doa saya silakan, tidak harus, tapi kalau ada yang mau silakan. Tuhan, aku percaya. Aku percaya padamu. Aku percaya pada anak-Mu. Aku percaya bahwa Dia datang dan Dia hidup dengan sempurna tanpa dosa. Dan Dia menjadi pengorbanan terbesar supaya aku bisa terus terkoneksi denganmu. Aku percaya bahwa Kau mengasihiku begitu besar sampai Kau mau memanggil aku masuk dan mau mengadopsi aku jadi milikmu. Kau mau aku memanggilmu Bapa. Kau mau aku memanggilmu Bapa, Abba. Aku percaya sama Kau, dan yang Kau mau menjaga aku, mau melindungi aku. Aku percaya padamu Tuhan. Aku serahkan hidupku, hatiku, dan jiwaku pada tangan-Mu. Mungkin kalau ini hanya deklarasi untuk teman-teman yang di sini, atau kalau ini kayak pertama kali kasih hatimu pada Tuhan. Kita di sini mau berdoa bersama-sama. Jadi kalau ada yang mau ke depan, atau kalau ada yang mau
didoakan hari ini boleh angkat tangan untuk apa saja bisa didoakan. Atau kalau mau ke depan boleh juga, kita mau berdoa buat teman-teman. Jadi saya mau kasih waktu sekarang untuk didoakan. Jadi silakan.